Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami datang memberikan satu pencerahan bagi kita melihat sisi lain dari sebuah pelayanan. Dan narasumber kami pada malam hari ini adalah orang spesial, alumni Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dan istrinya Ibu Nia Jai, yaitu Bapak Bas Tabuni. Bagaimana kisah pelayanan mereka untuk membina sejumlah anak-anak di panti asuhan? Ikuti perbincangan kami dengan Bapak Bas Tabuni dan Ibu Nia Jai dari Wamena, Papua di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan di program Miracle. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Bas Tabuni yang ada di Papua. Shalom Bapak Pendeta. Baik, puji Tuhan kita bisa bertemu melalui dengan berbagai cara menggunakan media untuk menyampaikan kesaksian mengenai pelayanan Bapak. Apa kabar nih Bapak Bas Tabuni? Puji Tuhan Bapak, kabar kami baik Pak. Baik. Sudah berapa anak? Anak saya Pak. Iya, anak saya dua. Ini baru satu lagi masih dalam, belum keluar, bulan 3 baru nanti akan keluar. Wow, luar biasa dengan Ibu Nia Jai ya. Iya Pak. Baik, Pak Bas Tabuni, boleh nggak cerita bagaimana kisahnya Bapak pada waktu belajar SMP atau SMA di tempat Bapak? Bisa Bapak. Mari silakan Pak. Ya, jadi dulu waktu saya SD itu dulu kabupatennya di Kabupaten Jayawiyah, tapi sekarang sudah Kabupaten Pemetaran di Imam Ramutenga sekarang, kabupaten barunya. Iya, dari tempat saya sekolah itu, dari kampung saya ke SD itu ada 2 jam dari perjalanan menuju ke tempat sekolah saya di SD. Terus setelah itu tamat dari SD tahun 1997, baru masuk SMP di Kelila. Kelila juga itu dari agak jauh dari SD Impres Ragayan, dan dari situ tambah 2 jam lagi. Jadi perjalanan itu 4 jam, sekitar 4 jam. Oh, 4 jam pulang pergi atau 4 jam ke sekolah? Ya, pergi saja Pak. Itu kalau pulang. Pergi 4 jam, Iya, itu. Pulangnya 4 jam? Iya. Oke. Itu kalau SMP Pak, kalau SD 2 jam saja Pak. Ya. SMA? Kalau SMA saya masih mending di agak dekat, karena saya pindah dari situ. Perjalanan berapa jam? Kalau dulu waktu SMA saya tinggal dengan kepala sekolah, jadi tidak jauh. Baik, tinggal di sana. Baik, kemudian waktu SMP yang agak sulit ya, jadi Bapak harus berjalan 4 jam pergi, 4 jam pulang, berarti Bapak menghabiskan 8 jam di jalan. Wow, hebat sekali, luar biasa. Baik, Pak Bas Tabuni, kemudian akhirnya Bapak masuk ke Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di Tanjung Enim, nun jauh dari Papua. Luar biasa itu ya. Kalau dihitung itu ribuan kilometer kan. Bagaimana Bapak berjuang bisa menyelesaikan studi di Tanjung Enim? Ya, puji Tuhan, sebenarnya Bapak sudah tahu tentang saya seperti apa dulu di kampus ya Pak ya. Bagaimana susahnya mengikuti perjuangan bagaimana? Iya. Bagaimana perjuangan mengikuti semua pembentukan di sana, dan juga perjuangan menuju ke Tanjung Enim. Sebenarnya orang tua saya itu tidak izinkan untuk saya ke sana karena tinggal laki-laki cuma saya sendiri. Oh, begitu. Karena laki-laki saya sendiri, makanya mama saya tidak izinkan untuk saya pergi ke Tanjung Enim. Oke, boleh tahu sebenarnya waktu itu Bapak posisi keluarga di daerah mana Pak? Berapa jauh itu ke kota kabupaten? Itu waktu itu saya di Jayapura Pak, posisi saya di Jayapura. Saya merantau dulu di Jayapura, jadi pada waktu itu saya di Jayapura dan saya pernah telepon sama mama saya mau keluar dari Papua, mau kuliah di luar.
Tapi Nggak, orang tua Bapak tinggal orang di tua mana? saya di Mambramu Tengah. Di era Gayam. Mambramu Tengah itu di Jaya Ya, Wijaya. jauh dari Jaya juga. Pedalaman era Gayam. Berapa jam dari kalau ke Jaya Itu 2 Wijaya? jam Pak kalau naik mobil kita. Kalau Iya. naik mobil, oke. Berarti sudah di tempat Bapak sudah adalah daerah yang sudah ada transportasi ya Iya, Pak ya? sekarang sudah masuk. Dulu belum. Kalau Sudah dulu masuk, dulu oke. Waktu itu sulit zaman ya? saya itu belum. Tapi sekarang sudah masuk karena ada Oke, Kabupaten wow. Mataram di sana ada. Wow, luar biasa. Puji Tuhan pembangunan di Papua. Oke, baik. Akhirnya Bapak diizinkan masuk sekolah teologi di Tanjung Enim. Tidak, Mama tidak izinkan. Makanya saya sendiri yang pelarian ke Wow. sana, Pak. Wow, oke. Melarikan diri dari Melarikan diri ya. kalau Demi sebuah panggilan. Emang Bapak waktu itu memang benar-benar terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. benar, karena dari kecil memang itu doa orang tua. Oke. Dari mana Bapak atau kapan Bapak dilayani oleh yayasan atau oleh gereja di tempat Bapak? Dulu tidak ada, langsung saya pergi lagi langsung ke Tanjung Enim. Oke, wow, hebat sekali Bapak ya. Luar biasa. Tekadnya besar sekali ya Pak ya. Setelah di Tanjung Enim, bagaimana? Apakah seberapa kuat perjuangan Bapak mengikuti pembelajaran di Tanjung Enim? Memang mengikuti pembentukan di sana, seberapa besar di perjuangan di sana sangat besar sekali karena secara akademis Bapak sudah tahu sendiri saya paling nilainya terlalu standar lah. Tidak naik, tidak turun, tapi standar. Puji Tuhan. Memang pada awalnya memang susah mengikuti karena waktu sebelum saya berangkat saya pikir itu karena Onesimus tidak menceritakan tentang saya tentang sekolah ini. Dia bilang kamu pergi saja ke Tanjung Enim, saya akan utus kamu ke sana, kamu ikuti pembentukan di sana. Jadi dulu itu saya berpikir saya sambil sekolah saya bisa cari uang sekolah begitu. Tapi ternyata sampai di sana kenyataannya beda. Harus tinggal di asrama dan harus mengikuti semua pembentukan, ikuti aturan jam semua harus tepat waktu. Iya. Ya kehidupan betul. asrama lah ya Pak. Jadi hampir mau melarikan diri. Hampir mau melarikan diri Pak. Untungnya tidak ada uang di situ Pak. Wah. Betul. Hampir juga ya. Yang diharapkan orang tua Bapak untuk Bapak sebagai anak laki-laki yang tinggal satu-satunya itu apa Pak? Mau jadi pemimpin Tidak. di Papua? Kalau orang tua gitu? memang mengharapkan saya jadi hamba Tuhan memang. Oke. Tidak Tapi tidak di luar sekolahnya Papua ya. Di Papua begitu. Baik, tapi Bapak tekadnya luar biasa. Oke, apa yang akhirnya Bapak dapat dari Tanjung Enim? Pengalaman apa selain jadi hamba Tuhan kan begitu? Pengalaman banyak Pak kalau dibilangnya, dari pembentukan luar biasa di Tanjung Enim. Saya banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta sendiri, juga Pak Sudarmanto, semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, melayani saya, sehingga pengalaman-pengalaman banyak yang saya terima di sana itu mengenai tepat waktu, belajar sabar, terus banyak hal yang saya terima di sana. Wow. Bapak tahun berapa ketemu dengan Ibu Nia? Ini ketemu dengan dari Papua dengan ketemu dengan Putri Nias, wah yang cantik jelita. Ya, itu setelah tamat dari Tanjung Enim, orang Bapak mengutus saya di Sumatera, di Medan, Aceh. Sumatera Utara ya, di Medan.
di panti asuhan Yayasan Honai, Oke. Yayasan Hadonai Di situ Citana, Bapak bertemu Nusantara. dengan seorang gadis Nias. Iya, dia adalah Oke. sudah melayani di sana. Jadi saya Benar-benar termasuk luar biasa teman ya. kerja lah di Dan sana. Ibu Nia juga mau Bapak bawa ke Papua. Iya, puji Tuhannya memang dia mau Wow. sama-sama Boleh ke tahu Papua. apa pelayanan Bapak di Papua? Ya, pelayanan kami Oke, pelayanan anak itu Pak. seperti apa bentuknya? Ada 2. Iya. Pelayanan anak itu yang pelayanan kami bentuk ada 2 macam pelayanan. Yang pertama itu kami membuka dari komunitas Oke. komunitas belajar. Komunitas belajar itu namanya komunitas Oke. Honai ABC. Itu yang pertama. Dan setelah kami berpikir-pikir kelanjutan seperti apa anak-anak ini, Wow. akhirnya kami buka Pak, panti ini asuhan. boleh tahu di daerah mana ini Bapak pelayanan? Di Wamena, Pak. Wamena. Oke, berapa jauh dari kota kabupaten? Kalau kami tidak jauh, kalau di pelayanan 45 menit. sekitar 45 menit, tidak sampai lah. Ya. 45 menit dari Kabupaten Wamena. Iya, Oke. 45 menit. Itu dengan kendaraan ya, Pak? iya. Oke. Jadi apa namanya di daerah itu apakah memang banyak anak-anak yang harus diasuh di panti asuhan itu? Banyak, iya benar banyak anak-anak yang perlu diasuh karena kami melihat pada waktu kami membuka komunitas Honai ABC ini banyak anak yang tidak sekolah, makanya kami mengambil keputusan kalau kami mengajar seperti ini saya tidak ada kelanjutannya. Akhirnya kami buka ini yayasan dan sekarang kami menampung di dalam yayasan tersebut. Itu anak-anak tinggal di tempat panti itu atau datang dan pergi? Kalau dalam kami ada 2 Pak ya. Komunitas itu datang belajar sore hari dan pergi. Tapi kalau Anak panti. anak panti tetap tinggal dalam panti. Itu anak-anak yatim piatu atau yang berkekurangan atau apa kriteria disebut di anak-anak di panti asuhan itu? Iya. Itu ada juga yang yatim piatu, ada juga yang korban dari sekolah yang kami ambil Pak dari pedalaman-pedalaman. Semua itu semua itu anak asli Papua. Asli Papua. Anak asli Papua Pak. Oke. Boleh tahu suku apa? Karena di Papua banyak suku. Yang ada yang di tempat Bapak itu apa? Wamena atau apa? Suku Walak, suku Lani. Kami ambil itu ada 2 suku, itu suku Walak sama suku Lani. Oke. Berapa jumlahnya Pak sekarang yang Bapak bina? Sekarang ada 14. 14, luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, ini hebat sekali, masih di usia muda Bapak sudah mau melayani di panti asuhan, mendidik anak-anak, selain membuka komunitas belajar mengajar anak-anak. Ini Bapak dapat duit dari mana itu membiayai 14 anak, Pak? Iya. Mau jelaskan? Bisa saya yang bantu jawab, Pak? Siapa yang mau? Ibu Nia, Iya. Ibu Nia Oke. Jai. Mari silakan, Bu. Kalau operasional kami itu karena kami masih mandiri, jadi sepenuhnya itu operasional kami ambil dari kami membuka kios. Oke. Kami beri nama kiosnya Kios Honai. Jadi seluruh keuntungan itu kita pakai untuk biaya operasional. Dan selain itu, Wow. Kiosnya itu apa? Kios Honai Dagang apa? menjual ini Barang-barang sembako. barang-barang sembako, contoh kayak minyak goreng, garam, vesing begitu, dan lain-lain jajanan anak-anak. Dan Kios Honai ini juga kita gunakan sebagai media untuk membentuk anak-anak supaya hidup mandiri. Jadi mereka biasa kita ajarin kayak bikin donat, terus jual di kios begitu. Nah, keuntungan kita kasih untuk mereka tabung. Wow. Selain itu biaya operasional kita ada datang dari beberapa teman-teman yang komitmen ngasih perpuluhan ke kita gitu. Perpuluhannya mereka ada yang kasih 100.000, 200.000 tergantung mereka tergeraknya berapa ya. Itulah yang kita kelola untuk
mengoperasionalkan panti asuhan. Sebelumnya kami didukung oleh ini, Pak Riki. mungkin Bapak kenal Pak Riki ya, Helpi Dari Amerika. sebelumnya, tapi untuk masuk akhir tahun ini sudah berhenti, jadi sudah tidak sama sekali. Jadi ada beberapa dan yang kedua kita didukung oleh Yayasan BTS Army juga, ada namanya Yayasan BTS Army. Nah, kita disupport bulanan kita dari situ sebagian begitu. Wow, luar biasa. Tentu saya pasti tahu bahwa dana-dana yang seperti ini acap kali sangat kurang untuk kehidupan membiayai 14 orang anak dan sekolahnya dan segala sesuatu. Nah, 14 orang anak ini benar-benar lepas dari orang tua atau bagaimana? Benar-benar lepas. Karena memang orang tua jauh dari anak ya. Posisinya orang tua kan ada di pedalaman Papua. Mereka itu kami ambil dari pedalaman Eragayam, pedalaman Kelila, pedalaman Kugap. Jadi jauh dari tempat kami tinggal, dan orang tua sepenuhnya tidak ada dibebankan dengan biaya, atau keluarga manapun itu mereka tidak dibebankan. Jadi itu sepenuhnya kami yang tanggung. Wow, di usia yang masih sangat muda, bapak dan ibu masih membiayai anak, masih mengurus anak, sudah memiliki niat untuk melayani lewat pembentukan karakter dan membangun masa depan anak-anak. Itu panggilan itu kapan itu, dan kok bisa gitu, mau gitu? Sebelumnya suami saya sih sebenarnya, Pak. Kalau saya memang dari gadis udah berkecimpung dengan dunia sosial, dan memang dulu doanya Tuhan tolong pertemukan dengan orang yang memang panggilannya di situ juga gitu. Nah, kebetulan suami ajak menikah dan bilang kita harus pulang ke Papua, langsung saya iakan karena memang saya doanya ke Papua begitu. Jadi kita punya latar belakang hampir sama. Kalau suami saya memang perjuangannya untuk bisa sekolah layak itu sangat berat ya. Belum jarak yang ditempuh, belum mungkin Bapak tahu sendiri, mungkin banyak tidaknya mungkin Bapak tahu bagaimanalah pendidikan di Papua. Guru tidak ada, udah capek-capek jalan 4 jam sampai di sekolah, guru tidak ada begitu ya. Nah, itu yang dialami oleh suami saya. Sedangkan saya sendiri, saya harus sekolah dengan membiayai diri sendiri dimulai dari SD. Jadi panggilan untuk mengasuh anak-anak, menolong anak-anak yang terlantar itu, yang tidak diperhatikan itu udah dari dulu. Dari hati yang paling dalam, luar biasa. Saya sedikit baper mendengarkan ini. Luar biasa. Pak Bastabuni, boleh saya kembali ke Pak Bastabuni? Pak Bastabuni, apakah, kan Bapak ini dari orang asli Papua, apakah Bapak tidak berminat untuk benar-benar terjun di gereja? Karena memang sekarang juga gereja-gereja Papua sangat butuh orang asli Papua, atau juga di pemerintahan begitu ya. Apakah kesempatan itu tidak terbuka buat Bapak? Iya, bukan tidak terbuka buat saya, tapi memang sebenarnya gereja yang saya asalkan dari gereja Gidi. Jadi memang saya disuruh melayani di sana, tapi memang panggilan hati saya bukan di situ. Panggilannya seperti yang dikatakan ibu tadi, benar-benar dari hati Bapak untuk melayani orang-orang yang terlantar dan kekurangan. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Belum pernah. Belum ada, Pak. Sampai saat ini belum ada kami dapat bantuan dari manapun. Oh, ada sekali. Ada pernah. Dari? Yang bulan 12 yang dari Pertamina. Oh iya. Gift Natal. Oke, melalui CSR-nya Pertamina mungkin, tapi itu hanya insidentil ya, mungkin hadiah Natal dari itu. Nah, anak-anak itu semua tinggal bersama dengan Bapak dan Ibu? Iya, benar Pak. Wow,
Terus punya asisten atau untuk mendidik mereka? Tidak ada. Makanya ini kami bersyukur kalau Bapak ajak kami Zoom itu, kami sangat bersyukur sekali Bapak. Biar kami sampaikan permohonan kami lagi Pak. Wow, jadi Bapak Ibu tinggal dengan 14 anak ditambah dengan 2 anak kandung. Itu jadi anak-anak ada 16 bersama dengan Bapak dan Ibu. Benar. Wow, hebat sekali. Jadi itu kita bagi waktu, apa namanya Pak. ya? Gimana Jadi kita bagi Ibu? waktu. Jadi pagi itu jam 5 kita renungan bersama dulu dengan anak-anak. Habis itu Bapak Kembar ke kios, buka kios. Baru saya yang siapkan anak-anak di rumah untuk berangkat ke sekolah. Nanti kalau anak-anak sudah siap untuk sekolah, udah sarapan, udah siap untuk sekolah, saya telepon Bapak Kembar untuk datang ke panti. Baru dia antarin satu-satu. Diantarin tarik 3 kadang-kadang sih. Pakai motor. Wow. Udah diantarin nanti yang tinggal di rumah saya. Sampai jam 1 nunggu anak-anak sekolah, siapkan mereka punya makanan, punya makan siang begitu. Nanti Bapak Kembar jemput lagi ke sekolah. Karena waktu Bapak jemput kios kios ditutup. tutup. Siang tutup. Oke. Nanti sebelah sore baru kios buka lagi begitu. Kalau udah selesai jemput. Baru kalau Bapak Kembar di kios, saya ngajar anak-anak. Kadang Bapak Kembar bantu ngajar anak-anak itu di kios. Jadi sambil dia jaga kios sambil ngajar. Kadang kalau saya yang jaga kios, saya anak ibu yang kembar itu juga mengajar anak-anak yang lain? Tidak, kadang kita gantian. Kadang si kembar ada kita titip di kios sama bapaknya, saya yang ngajar di rumah. Oke. Oh baik, saya pikir anak ibu yang kembar sudah bisa mengajar. Cepat sekali Pak. Tunggu kuliah dulu. Oke, baik. Masih. Nah, baik. Oke, ini luar biasa. Saya tahu ini persoalannya banyak, pasti persoalan finansial, uang dan sebagainya. Tapi menurut Bapak dan Ibu, persoalan utama dari pelayanan ini apa? Kalau persoalan utama kita itu sebenarnya sih kondisi dan situasi kita yang ada di sini ya Pak ya. Yang pertama mengubah mindset, cara berpikir, mengubah cara berpikirnya. Jadi kita mau tolong sebenarnya, tapi kadang kita terbentur dengan cara berpikir, pola pikir yang sudah tertanam, membudaya di Papua istilahnya, minta maaf Papua. Jadi Ya, enggak apa-apa. Itu kan sebenarnya sudah sesuatu yang tidak perlu ditutupi lagi, bukan sebuah rahasia bahwa memang dari daerah itu perlu ada paradigma atau cara berpikir yang perlu diubah kan begitu. Selama ini kan pemikirannya itu kan istilahnya dapat gelar, dapat ijazah, ya nggak apa-apa instan, yang penting dapat gelar panjang-panjang, doktor apa segala macam di belakang, mau jadi apa mau bagaimana itu urusan belakang begitu. Nah, yang kita sebahagiannya begitu ya. Hampir rata sih Pak begitu kalau menurut saya ya. Oke, baik. Ibu Jai, kemudian anak-anak ini rentan usianya dari berapa sampai berapa? Dimulai dari umur 4 tahun sampai 18 tahun. 18, itu hebat sekali. Tiba-tiba kalian punya anak 16, dibiayai sendiri. Persoalan keuangan yang paling pernah sangat berat itu kapan dan apa ceritanya? Banyak Pak kalau memang itu dari Pak. awal memulainya sampai sekarang memang masih berat. Cuman berat. puji Tuhan ya, Tuhan tolong. Karena anugerah Tuhan kami boleh ada Pak. Kapan pernah ada cerita persoalan uang yang paling berat yang Bapak Ibu rasakan? Pernah sekali itu mau bayar uang sekolah anak-anak, udah lewat dari tanggal 10 tapi uang sama sekali tidak ada. Itu rasanya Tuhan ini bagaimana begitu. Tapi puji Tuhan ini akhirnya kita suruh anak-anak berdoa. Kalian berdoa semua, berlutut berdoa, minta sama Tuhan, karena kita hidup ini karena Tuhan sepenuhnya. Anak-anak berdoa itu
berdoa. Besok paginya jam 5 saya dihubungi satu orang itu, dia bilang saya mau bayar uang sekolah anak-anak semua, dia bilang begitu. Udah lunas. Wow. Selalu ada kasih karunia, selalu ada mujizat. Pelunasan tanah juga begitu. Kami berdoa untuk pengadaan asrama panti asuhan itu, yaitu mujizat semua gitu. Kita dari mana sih uang 320 juta untuk bayar tanah begitu. Nah, wow. Iya, harga tanahnya 320 juta, Pak. Itu sekarang semua sudah puji Tuhan lunas. sudah lunas. Luar biasa mujizat yang Bapak Ibu rasakan. Akhirnya pelunasan tanah panti asuhan sudah lunas. Apalagi cerita kasih karunia yang Bapak Ibu alami dalam pelayanan di panti asuhan ini? Pembangunan asrama, Pak. Itu kado terindah untuk kita sebenarnya. Luar biasa itu. Bisa membangun asrama itu hebat sekali. Benar, apalagi kondisi Wamena. Di Wamena sekarang itu semua bahan bangunan, kalau saya cerita mungkin kadang orang nggak percaya ya Pak ya, budgetnya itu kemarin itu 1,2 miliar. Orang pikir Tuhan itu uang semua kah? Tapi itulah kenyataannya. Karena di sini satu sak semen saja itu 560 ribu. Itu satu saknya saja loh Pak. Enggak, tunggu. Ini keadaan Iya, sekarang benar, ya. Keadaan benar, sekarang. Satu sak semen itu 560 ribu. Itu hanya semen saja, belum berbicara soal besi. Hanya semen. Ya, besi dan lain-lain. Iya. Jadi dulu kita budgetin itu untuk bangun asrama itu 1,2 miliar, tapi sempat ciut juga nyalinya. Itu berapa luasnya? Berapa luasnya? 1,2 M itu berapa luasnya? Apa 8 kali 9? 8 kali, bukan dulu awalnya kita mau buat itu bukan 8 kali 9, tapi 8 kali 15 awalnya. Oh iya. 8 kali 15 meter. 15 Tapi terakhir karena budgetnya terlalu tinggi, akhirnya kita bilang nggak usah segitu pun Tuhan, yang penting selesai saja supaya kita tidak ngontrak lagi, karena saat itu kan kita mengontrak dengan harga 25 juta setahun. Wow. Jadi sekarang anak-anak sudah tinggal di panti asuhan milik yayasan Iya, yang ini. baru. Yang Sudah baru. selesai bangunannya Pak, hanya dapurnya sama kamar mandinya 2 lagi sama pagar saja. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Yang kita bangun itu 8 kali 10. 8 kali 10. Tapi sudah Tingkat cukup 2. untuk anak-anak dan keluarga Bapak dan Iya, Ibu. tingkat 2. Wow, hebat sekali. Ini cerita besar yang datang dari pelayanan seorang Bapak Bastabuni dan Ibu Jai. Sudah ada pembangunan untuk panti. Ini nanti targetnya akan berapa anak yang kalian mau bina? Iya, target kami memang sesuai dengan kondisi kamar yang ada. Sekarang. Iya, kamar yang ada sekarang itu laki-laki 10, perempuan 10. Jadi targetnya harus 20 anak. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini 20 anak. Mereka nanti itu anak-anak setelah dididik, apa target untuk anak-anak itu? Mau dikuliahkan, mau disekolahkan, dicariin bekerja, atau apa sebenarnya targetnya? Kita lagi doakan supaya semua bisa kuliah Pak. Kuliah yang benar. Bukan karena bukan kuliah asal-asalan lah ya. Jadi puji Tuhan ada satu anak kita yang sudah kelas 3, kelas 1 SMA. Dia terpanggil memang menjadi hamba Tuhan. Jadi mungkin nanti kalau orang Bapak bersedia, kami akan mengirim ke Palembang lagi. Wow, sangat bersedia, sangat bersedia. STTE sangat bersedia. Tentu begini, tujuan kita menyampaikan acara ini adalah bukan hanya sebagai inspirasi, tapi jika Tuhan berkenan, maybe ya mungkin ada tangan-tangan anak-anak Tuhan yang rela menolong sebagai perpanjangan tangan Allah. Kita nggak tahu, itu nggak ada yang tahu itu. Nobody knows lah kata orang bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi untuk datang ke Tanjung Enim tentu sangat-sangat siap. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Satu orang sudah siap Pak. Dia memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan.
Itu anak-anak bagaimana kondisi waktu dibawa dari pedalaman? Mereka udah bisa berbahasa No, Indonesia no, atau tidak. bagaimana? Sama sekali belum, Sama sekali belum. Karena namanya Belum anak bisa pedalaman berbahasa Pak, jadi Indonesia. dari bahasa Indonesianya belum. Terus juga dari segi kesehatan mereka tidak terlalu bagus juga begitu Pak. Iya, 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 iya. Lantas Pak Bastabuni sendiri sukunya sama dengan suku anak-anak itu? Kalau enggak kan bahasanya beda. Sama, saya kan sebenarnya dari Mamaramu Tengah juga kan, tapi karena Oke. mau buka pelayanan ini makanya buka di Wamena Pak. Oke. Jadi bahasanya sama ya? Bahasanya sama. Memang ada dua bahasa tapi saya bisa dua-duanya bisa jadi. Masih bisa. Terus ibu bagaimana? Bisa harus belajar bahasa Papua atau Belajar bagaimana? bahasa lagi, saya Iya. tidak tahu. Oh, sudah tahu Tidak, ibu ya, tidak luar tahu, biasa. Pak. Sedikit Sedikit saja. Pak, sedikit dia udah mulai belajar dia. Tapi memang istri saya ini memang sangat cepat. Jadi puji Tuhan lah sudah mulai sedikit mengerti. Luar biasa. Ibu kelihatan sangat cerdas sekali ya, dan tentu karena ibu benar-benar terpanggil untuk mendidik anak-anak itu. Kan itu anak-anak benar-benar masih diurus, ada yang dimandikan, ada yang masih mungkin dibeneri pakaiannya. Memang begitu? Benar, Pak. Benar. Iya, benar. benar. Boleh cerita situasinya sehari-hari, bagaimana mereka dan kesulitan-kesulitannya? Kalau hari-hari itu lebih banyak di saya ya anak-anaknya, karena bapak kembar kan fokus kadang jaga kios kerja begitu. Jadi hari-harinya itu ya mereka pulang sekolah saya atur makanan, habis itu mereka suruh tidur siang sebentar 1,5 jam, habis itu kasih bangun, baru ajarin mereka. Jadi biasanya itu pagi yang saya ajar itu anak-anak kecil semua. Nanti sore itu giliran anak-anak besar yang belajar, mulai dari belajar komputer, belajar matematika. Jadi saya ini guru dari guru TK, SD, SMP, SMA. Wow, hebat sekali. Saya salut sekali ibu jadi inspirasi, benar-benar. Jadi ibu juga mengajar mereka ibaratnya privat juga ya. Jadi guru Benar, les Pak. begitu ya. Karena sebenarnya kan pihak sekolah, kita kan tempatkan anak-anak ini di sekolah yang memang bagus ya, Pak ya. Tidak asal Ya, sekolah. ya, Jadi ya. sekolah sebenarnya menolak. Cuman Kenapa? karena memang anak-anak ini umurnya sudah tinggi, sudah umur SMA, sudah umur anak SMP, tapi tidak tahu baca, tidak tahu berhitung, tidak tahu tulis, tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu kita yang jamin ke sekolah. Kita jumpai pihak yayasan, kepala sekolah, guru-guru. Kita bilang kita yang akan bantu. Jadi itu di drop betul, Pak. Di drop betul. Mereka di rumah itu waktu awal-awal datang itu Bapak bisa bayangkan belum bisa bahasa Indonesia sama sekali, itu kita perjuangan sekali membuat mereka bisa mengikuti sesuai dengan kelas mereka yang sekarang begitu. Luar biasa ibu. Saya agak benar-benar susah membayangkan untuk mendidik mereka di usia yang seharusnya sekolah SMP tapi belum bisa membaca. Benar. Susah berbahasa Indonesia. Betul. Wow, itu harus diterima di sekolah, dan itu mereka nggak stres kalau pulang ke panti. Saya selalu kasih tahu begini, jalani saja. Tuhan tidak salah tempatkan kamu di sini, dan Tuhan tidak salah tempatkan kamu di sekolah itu. Jadi biasanya saya komunikasi dengan guru. Saya selalu bilang ke guru-guru itu, mohon pengertiannya untuk anak saya. Saya akan bantu dari rumah. Selalu begitu. Jadi biasanya anak-anak itu selalu mendapat tugas tambahan dari sekolah. Itu saya yang jemput. Kadang bapak kembar yang jemput tugas tambahannya begitu. Dan kadang guru-guru juga ikut mengajar juga ke rumah begitu. Wow, betapa kasihnya besar sekali Ibu Eni. Itu Pak Bastabuni, kasih kalian itu sebesar apa sih untuk anak-anak ini? Saya benar-benar salut mendengarnya. Puji Tuhan. Besar sekali kasihnya ya, luar biasa.
Pernahkah mengalami semacam sedikit jengkel, putus asa, marah begitu? Sering, Pak. Itu sering, itu bagian daripada apa ya? Bunga-bunga pelayanan. Bunga-bunga pelayanan. Wow, luar biasa. Pak Bastabuni, kalau sedang jengkel, sedang bosan, bagaimana cara Bapak dan Ibu mengobati hatinya? Kami selalu bilang, ya bagaimana lagi, itu kan komitmen kami. Jadi tetap belajar sabar, belajar. Iya. Kadang kalau udah jengkel itu udah marah, udah kesal, kembali lagi kita balik. Kenapa Tuhan percayakan pelayanan ini? Apa maksudnya? Balik lagi kita sharing berdua. Tidak mungkin kita menolong orang yang anak-anak yang sudah bisa. Kalau kita menolong anak-anak yang sudah baik, yang sudah mapan, atau yang sudah sanggup, untuk apa? Apa gunanya kita? Jadi balik lagi kita lihat visi kita ke belakang. Kita lihat lagi panggilan kita ke belakang. Akhirnya ya terhibur sendiri juga gitu. Wow, saya salut sekali mendengar kisah. Pasti saya sangat percaya kita kadang-kadang mendidik anak sendiri aja jengkel loh, Bu. Kadang-kadang rasa marah, apalagi anak orang lain. Iya, betul. Betul. Cuman kadang kita pikir lagi, kita balik. Iya, pelayanan ini ada, Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan. Ini kan pelayanan punyanya Tuhan. Kita selalu bilang begitu. Ini pelayanannya punya Tuhan. Asrama-asramanya Tuhan yang kasih. Semuanya yang ada ini sekarang itu karena Tuhan. Jadi kalau kita melihat anak-anak ini udah baik-baik aja, kita bilang A, dia ikut A, kita bilang B, dia ikut B. Loh, apa tugasnya kita kan ya? Gitu. Berarti kita itu udah luar biasa ya. Tapi pasti ada saat-saat memang mereka, apalagi yang di usia-usia remaja ya. Iya, benar. Benar, Pak. Bapak dan Ibu Bastabuni, apa yang kira-kira ada di dalam hati Bapak dan Ibu sekarang tentang pelayanan ini? Pak, kalau boleh Pak, kami lagi berdoa, lagi bergumul untuk bisa ada staf yang membantu. Karena kondisi saya saat ini sedang hamil juga, hamil anak kedua. Jadi kalau bisa dari anak STTE anak-anak yang ini mungkin bisa dikirim atau menolong kita di tempat ini yang terpanggil begitu. Baik. Tentu dengan siaran ini saya yakin yang mungkin bukan hanya disiarkan malam ini, tapi besok, minggu depan, saya tidak tahu, tetapi saya yakin akan ada yang Tuhan gerakkan untuk menjadi penolong, yang akan menolong dengan di kondisi juga ibu sedang mengandung dan akan melahirkan, dan itu akan sangat rumit sekali, Bu ya. Itu luar biasa perjuangannya. Baik, oke. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita ikuti dulu kisah dan bagaimana kehidupan di panti asuhan Hanoi yang dibina oleh Bapak Bastabuni dan Ibu Niajai. Yuk, kita ikuti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
Terima kasih Bapak dan Ibu Bas Tabuni yang benar-benar telah menjadi inspirasi melalui channel Miracle pada malam hari ini di program Majelis Daerah YPB Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Toledo Ebenezer. Terima kasih. Saya yakin Tuhan pasti dimuliakan dan akan semakin banyak anak-anak dari pegunungan Wamena yang akan dididik. Mungkin hanya 20, tetapi tahun demi tahun akan terus memperbaiki generasi Papua. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Shalom.